Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Khalifah yang saya hormati, dan juga kepada teman semua yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan makalah yang membahas tentang konsep dasar pendidikan karakter usia dini, yang meliputi pertama yaitu usia dini, momentum penting bagi anak. Yang kedua, asupan gizi dan tumbuh kembang anak. Yang ketiga, ketika anak malas makan. Yang terakhir yaitu makanan bergizi bagi anak. Sekarang kita mulai pada pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang usia dini, momentum penting bagi anak. Pendidikan anak usia dini merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses perkembangan anak lebih optimal. Tujuannya adalah untuk membentuk anak yang berkualitas sebelum memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak. Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, menurut Profesor Dr. Lydia Dewan, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kegiatan di PAUD dapat memberi rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia prasekolah. Tak hanya memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal sekolah, kegiatan-kegiatan di PAUD juga menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan berbagai hal positif lain yang bagus untuk pertumbuhan anak. Anak yang sebelumnya mendapatkan pendidikan di PAUD seringkali memiliki kemampuan untuk bermain, belajar, hingga makan bersama dengan teman-teman yang memiliki usia sebaya. Sekarang pembahasan yang kedua adalah asupan gizi dan tumbuh kembang anak. Pentingnya asupan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang anak. Asupan makanan dengan gizi seimbang sangat penting agar anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Pemenuhan gizi yang seimbang berarti mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan individu, khususnya anak-anak. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Dengan gizi yang seimbang diharapkan anak memiliki tubuh sehat, tidak mudah terserang penyakit, infeksi, dan lain sebagainya, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terhambat. Yang ketiga yaitu membahas tentang ketika anak malas makan. Banyak anak tidak menyukai sayur-sayuran hijau karena cenderung terasa hambar. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sayuran adalah salah satu nutrisi penting yang tidak boleh diabaikan. Sayuran adalah sumber nutrisi agar anak bisa tumbuh sehat dan tumbuh kuat dan tinggi. Konsumsi sayur juga dapat memaksimalkan kapasitas otak agar anak tumbuh cerdas dan kuat. Berikut 7 trik sukses membuat anak suka makan sayur. Yang pertama, ditambah mentega. Yang kedua, pilih sayuran segar. Yang ketiga, cari sayuran yang disukai anak. Yang keempat, kreasi penyajian. Yang kelima, jadikan sayuran sebagai menu pembuka. Yang keenam, ajak anak berpartisipasi. Yang ketujuh, konsisten. Maksudnya itu ya jangan malas. Sebagai orang tua itu harus selalu konsisten gitu. Oh ya, sayurannya yang seperti ini, jangan malas itu. Terus cara menyajikannya juga yang menarik agar anak-anak tidak malas makan. Jadi kalau mereka lihat oh penyajiannya cantik sekali, lucu sekali, itu nanti anak-anak insya Allah suka. Sekarang yang keempat kita akan membahas tentang makanan bergizi bagi anak. Bagi orang tua yang memiliki anak di bawah 5 tahun dan sedang aktif bermain dan belajar, tentunya memerlukan asupan nutrisi yang cukup, tepat, dan lengkap
untuk menjamin agar tubuh kembangnya optimal. Sebagai orang tua, pastikan agar dapat menyajikan menu makanan sehat yang bisa memberikan asupan energi dan gizi untuk mendukung perkembangan motorik, mental, dan kognitifnya. Berikut adalah 5 makanan sehat untuk anak usia dini. Yang pertama, sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau tua seperti sawi, bayam, brokoli, dan kangkung memiliki banyak kandungan serat untuk menjaga metabolisme tubuh dan kadar vitamin serta mineral yang tinggi yaitu zat besi, kalsium, dan asam folat. Yang kedua adalah daging. Daging merupakan sumber yang baik untuk tubuh karena mengandung vitamin, protein, mineral, zat besi, dan vitamin B12. Para orang tua bisa membuat menu makanan sehat untuk balita dari daging rendah lemak dan ayam tanpa kulit. Namun perlu diingat agar para orang tua mengurangi konsumsi jeroan dan daging olahan seperti sosis dan nugget. Karena di dalam jeroan itu banyak lemaknya. Nah, kalau sosis nugget itu biasanya ada pengawetnya. Jadi kalau bisa jangan sering-sering. Yang ketiga adalah buah-buahan. Para orang tua perlu juga memasukkan menu sehat balita berupa buah-buahan seperti alpukat, blueberry, dan jeruk mandarin yang memiliki banyak kandungan berbagai zat gizi yang diperlukan si buah hati. Buah alpukat memiliki kandungan lemak tidak jenuh yang menyehatkan. Karena makanan sehat ini mengandung kalori yang tinggi dan juga cocok untuk dijadikan menu sehari-hari bagi si kecil yang berat badannya masih kurang. Sekarang yang keempat yaitu kacang-kacangan. Para orang tua dapat menyajikan menu makanan sehat balita dari kacang-kacangan seperti misalnya kacang tanah, kedelai, almond, dan lain-lain yang memiliki kandungan sumber lemak baik sehingga bermanfaat untuk tubuh khususnya jantung. Selain itu, kacang-kacangan ini juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin E, fosfor, selenium, dan mangan. Yang kelima yaitu yogurt. Para orang tua bisa memperkenalkan yogurt pada anak yang berusia 1 tahun ke atas. Yogurt merupakan bakteri baik dalam produksi fermentasi susu yang berfungsi memelihara kesehatan saluran pencernaan. Makanan sehat yang satu ini juga menjadi sumber yang baik untuk kalsium dan vitamin D yang penting bagi kesehatan tulang dan gigi sang buah hati. Selain itu, yogurt juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh serta kesehatan jantung dan otak. Itulah 5 makanan sehat yang perlu diberikan pada sang buah hati. Dengan memberikan makanan-makanan sehat tersebut secara rutin, maka akan membantu tumbuh kembang anak agar sehat dan jauh dari penyakit. Demikian penjelasan dari saya untuk teman-teman, karena saya sadar mungkin ini masih banyak yang kurang ya. Jadi saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semua dan juga dari Ibu Khalifah. Silahkan, dan ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.